Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel kami, Rin dan Ran. Kali ini saya akan membuat pick up file dengan tema mengenali diri sendiri, Into the Deep. Di depan sini sudah ada 2 file yang saya kasih indikator ikat rambut yang berwarna pink dan ikat rambut yang berwarna silver. Seperti biasa, kalian tolong pilih sesuai intuisi kalian, sesuai kata hati kalian, file mana yang lebih menarik, atau kalian mau milih dua-duanya juga boleh, silakan. Dan saya jelaskan sekali lagi, di sini bacaannya bersifat general reading ya. Jadi nggak semua yang nonton ini bisa resonate. Dan saya mohon kalian bisa memilah kata-kata yang pas untuk kalian. Kata-kata yang saya ucapkan kalau nggak sesuai dengan situasi kalian ya nggak apa-apa. Oke, kalian udah milih ya. Nanti kita akan baca part 1 terlebih dahulu. See ya. Hai kalian yang memilih file nomor 1 atau ikat rambut yang berwarna pink. Sudah saya shuffling ya, biar gampang. Kita akan baca apa kekuatan kamu. Ini kita pinggirkan dahulu. Oke, kartu pertama ada Abundance dan Transformation. Kekuatan kalian adalah kalian itu memiliki kelimpahan atau kecukupan untuk bertransformasi, atau kalian itu ketika mengalami situasi yang enggak enak, kalian tuh bisa keluar dari situasi itu, terkecuali kalian tidak menyadari kekuatan kalian itu sendiri atau apa yang kalian miliki. Makanya di sini ada kartu Jupiter Abundance, yang artinya kalian itu punya kelimpahan. Tapi saya rasa mungkin beberapa yang memilih kartu ini kalian nggak menyadari hal itu, dan kalian itu untuk bertransformasi atau keluar dari zona yang nggak nyaman itu menurut saya bisa, cuman mungkin ada yang nggak sadar aja bahwa kamu bisa keluar dari zona yang nggak menguntungkan atau zona yang nggak membuat kalian nyaman. Maka dari itu, di sini kekuatan kalian adalah kelimpahan untuk bertransformasi. Entah dalam segi keuangan, entah situasi, entah dalam hubungan atau relasi, kalian itu bisa kok untuk keluar dari zona-zona yang nggak bagus. Tapi perlu disadari bahwa sebelum kalian bertransformasi, kalian harus mengatur strateginya terlebih dahulu, mempertimbangkan untung ruginya untuk diri kalian. Untung rugi itu bukannya egois ya, dalam artian kalian bikin planning, jadi kayak misalnya kalau kalian milih A, kalian mungkin tidak nyaman atau apa, B, kalian lebih nyaman walaupun begini begitu. Intinya kalian harus memikirkan bagaimana dampaknya terhadap diri kalian sendiri. Jangan pernah memaksakan diri untuk bertahan di situasi yang enggak kalian sukai. Karena kalau kalian bertahan di situasi tersebut, kalian akan lelah. Jadi di sini kekuatan kalian adalah kelimpahan untuk bertransformasi. Oke, kita akan baca kartu selanjutnya. Yang kedua itu temanya adalah apa sih kelemahan kalian itu? Ya, di sini sudah ada kartunya. Kita harus buka. The Hierophant, ada Six of Swords, dan Eight of Cups.
The Hierophant, Six of Swords, Eight of Cups. Kekurangan kalian atau kelemahan kalian yang memilih pile nomor 1 adalah kalian ini sepertinya menggantungkan diri kalian terhadap seseorang. Dan kalian di sini itu cukup perasa dan cukup berpikir ya. Dalam arti ini kalian tuh sangat-sangat nggak bisa untuk mandiri istilahnya. Makanya kalian tuh di sini dijelaskan kalian memiliki kekuatan kelimpahan untuk bertransformasi. Tapi di sini saya baca kelemahan kalian atau kekurangan kalian itu di sini adalah kalian nggak bisa keluar dari zona nyaman itu. Zona nyaman atau zona yang membuat kalian rugi. Karena kalian selalu berpatokan pada seseorang. Makanya keluar The Hierophant di sini. Kalian itu terlalu manut ya. Atau kalian itu sebagai kepala tapi kalian lebih mengutamakan orang lain dibanding diri kalian. Itu baik sebenarnya. Tapi sekali lagi, kalau kalian terlalu mengorbankan diri dan mengabaikan diri kalian sendiri, kalian akan merasakan hampa. Kalian gak akan bisa melihat sisi yang baik dari diri kalian sendiri. Maka dari itu keluar kartu The Hierophant. Dan ada Six of Swords yang artinya kalian itu selalu memikirkan masalah yang udah lalu. Oke, kalau memikirkan untuk tujuannya evaluasi nggak apa-apa. Tapi di sini kalian sepertinya sudah kalian pikirkan dan membuat kalian sedih. Dan kalian di sini ada kartu Eight of Cups, yang artinya kalian ingin keluar sebenarnya. Kalian menginginkan keluar dari zona tersebut, tapi sekali lagi kalian di sini sedikit bergantung pada seseorang, atau kasarnya menurut saya itu menaruh harapan lah pada seseorang, entah dalam pekerjaan atau kalian menggantungkan sepertinya kalau gue nggak kerja di sini gue nggak bakal dapat duit deh. Padahal itu nggak benar. Kalau kalian mendapatkan tawaran lebih baik, kenapa nggak kalian ambil? Itu contohnya. Misalnya kalau kalian berada di sebuah situasi yang nggak baik, kalian misalnya ingin keluar, kalian takut nggak bisa menemukan pasangan yang lebih baik lagi. Padahal kalian akan mendapatkan pasangan yang baik sesuai dengan diri kalian. Daripada kalian bertahan dengan hubungan toksik, alangkah baiknya kalian mengambil langkah tegas untuk diri kalian sendiri. Jadi saya ulangi di sini, kelemahan kalian adalah kalian seseorang yang pemikir dan juga perasa banget. Jadi setelah kalian memikir bikin kalian sedih dan kalian ingin move ya. Tapi di sini move-nya itu malah ada yang beberapa untuk melarikan diri. Padahal kalau untuk melangkah keluar bukan untuk melarikan diri, tapi menghadapi situasi kalian. Kalian bisa kok memutus mata rantai yang gak bagus itu. Selanjutnya kita akan baca hal apa yang perlu dievaluasi. Ya, di sini sudah ada 4 kartu. Kartu pertama Back of Wands. Kartu kedua ada Aware. Ya, di sini ada Back of Wands yang artinya menyepi karena mengucilkan diri. Koloni memiliki kesamaan, mengolah alam untuk kelangsungan hidup, menghindari polusi. Lalu ada Aware. Waspada adalah perjalanan, lengah adalah hambatan, musibah adalah haluan. Mengenal suara alam memperkuat batin. Lalu sini ada lagi Vessel. Perjalanan melintas benua, membawa harta benda, semakin lama semakin langka. Berteman dengan banyak orang untuk bisnis. Ini keluarkan kartu bisnisnya.
Lalu ada cycle, kembali untuk memperbaiki, mematahkan kesempurnaan, menihilkan kelemahan. Nyambung ya dengan kelemahan kalian yang menggantungkan apapun kepada orang lain. Padahal kalian boleh kok mengandalkan diri kalian sendiri dengan cara bersosialisasi. Di sini evaluasi yang kalian perlu lakukan adalah untuk lebih menyadari diri kalian sendiri. Kalian perlu untuk memahami diri kalian, apa sih yang perlu kalian lakukan di sini. Dan kalian harus memiliki positive mind, dalam artian kesalahan atau apapun yang terjadi di masa lalu itu bisa kalian jadikan pelajaran untuk masa yang akan datang. Mungkin situasinya nggak akan sama, tapi mungkin polanya sedikit mirip dengan kejadian di masa lalu, agar kalian terhindar dari melakukan kesalahan yang sama. Maka di sini keluar kartu mayor dalam Evolution Oracle, cycle, kembali untuk memperbaiki. Makanya saya bilang kalian di sini kan, kalian ada yang ingin keluar dari zona nyaman, tapi niatnya itu bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan menghindari masalah. Padahal kalian bisa kok keluar dari zona itu sambil menyelesaikan. Mungkin agak berat di awal, tapi saya rasa perlahan kalian akan bisa mengatasinya dengan baik. Makanya di sini kartunya waspadalah. Waspada adalah perjalanan, lengah adalah hambatan. Makanya pengalaman kalian di masa lalu itu kalian bisa kok untuk dijadikan sebagai pelajaran. Mungkin gak akan terulang hal yang sama, tapi mungkin ada pola yang sama. Maka di sini untuk menyepi karena mengusirkan diri, kalian itu ingin menghindari masalah yang harusnya kalian hadapi. Padahal kalian di sini punya kelimpahan dalam transformasi, yang artinya kalian gak perlu pergi hanya untuk menghindari. Hadapilah dengan hati yang tenang, dengan pemikiran yang jernih. Makanya di sini ada vessel juga, perjalanan melintasi benua, membawa harta benda. Membawa harta benda itu adalah pengalaman kalian di masa lalu. Kejadian yang salah atau benar itu adalah pengalaman, dan itu harta benda kalian. Dan kalian bisa ubah sebagai pelajaran di masa yang akan datang. Dan terakhir saya menjelaskan cycle, menihilkan kelemahan, yang artinya jangan menghindar lagi, ayo hadapi. Apapun yang kalian sedang hadapi saat ini mungkin terasa berat, dan tapi saya yakin kalian bisa mengatasinya dengan baik, karena kalian memiliki kekuatan untuk transformasi, kelimpahan dalam bertransformasi. Jadi diolah lagi kekuatan kalian ini dengan pemikiran dan juga rasa. Jangan pakai pemikiran aja, karena kadang rasa itu perlu diimbangkan biar nggak ada yang tersakiti juga. Dan di sini kita akan baca selanjutnya bahwa self love kalian itu apa, bagaimana cara kalian harus self love. Di sini sudah ada fleksibel. Oke, keluar kartunya fleksibel. Kalian itu punya kelimpahan untuk transformasi, dan kalian tuh bisa fleksibel. Kalau kalian belum bisa fleksibel, ayo belajar fleksibel. Dan termasuk ini sepertinya bacaan ini untuk saya juga ya. Saya harus fleksibel dengan segala situasi. Lalu ada soulmate. Oke, pasangan. Kalian bisa soulmate. Soulmate ini nggak melulu tentang pasangan lawan jenis ya, terhadap teman, terhadap orang tua. Jadi kalian tolong hargai orang yang di dekat kalian, orang yang mendukung kalian ketika kalian terpuruk. Jadi kalian diminta untuk memahami diri dan menghargai apa yang berada di sekeliling kalian. Setelah fleksibel, kalian harus belajar untuk menghargai orang-orang yang mengelilingi kalian. Orang-orang baik itu
patut kalian hargai, karena mereka dekat dengan kalian itu tulus. Maka keluar kartu soulmate. Lalu ada yang ketiga, here and now. Jadi di sini kalian diminta untuk mengatur pemikiran bahwa kalian ada di masa kini dan saat ini, bukan di masa lalu. Jangan terpaku dengan pemikiran bahwa kalian berada di masa lalu dan kalian tidak akan bisa bahagia di masa depan atau masa saat ini. Kebanyakan mungkin beberapa yang memilih kartu ini, kalian itu menyesali masa lalu kalian. Andai gue gak begini ya, coba gue begitu ya, gue gak akan begini. Justru ketika kalian sibuk menyalahkan diri kalian, kalian sudah melewatkan kesempatan untuk berkembang, bertransformasi. Maka di kartu yang ketiga ini ada here and now, yang artinya ayo sadari kalian itu ada loh di masa sekarang. Jangan kalian korbankan masa sekarang untuk masa lalu, padahal masa sekarang ini untuk masa depan. Apa yang kalian tanam saat ini, hasilnya akan berada di depan. Tapi kalau kalian hanya saat ini kalian hanya menyesali masa lalu tanpa kalian sadari, kalian membuat masa depan kalian itu sedikit suram atau sama aja mengulang hal-hal yang membuat kalian rugi. Maka di sini saya ingatkan lagi, kalian memiliki kekuatan untuk bertransformasi, dan kalian itu punya kelemahan dalam artian mungkin ada beberapa yang memiliki ketergantungan terhadap manusia. It's okay, nggak apa-apa kok, karena kita manusia ya, kita hidup bersosialisasi. Hanya saja jangan terlalu menaruh harapan, karena ketika kita menaruh harapan pada manusia itu dan hal itu tidak terjadi, kalian sendiri yang akan sedih. Jadi harus diimbangkan. Boleh kok kalian berharap, tapi kalian harus siapkan juga rasa untuk kecewa atau rasa berbesar hati bahwa oh kalau nggak terjadi ya udah berarti bukan waktunya gue gitu kan. Makanya di sini pesan self love kalian itu adalah jadilah fleksibel dan hargailah orang sekitar, dan sadarilah kalian berada di fase di saat ini, di sini dan sekarang. Di sini dan sekarang itu untuk masa yang akan datang. Kalau kalian hanya memikirkan masa lalu, saya rasa kalian akan mengulangi hal yang sama. Jadi saya minta untuk kalian pahamilah diri kalian sendiri. Kalian boleh kok menyesal, tapi jangan terlalu lama ya. Oke, ini untuk bacaan yang pertama saya rasa sudah cukup. Kalian yang di sini adalah seseorang yang sedikit terjebak di masa lalu. Padahal kalian punya kekuatan untuk transformasi, kelimpahan untuk transformasi. Oke, saya lanjut ke file 2. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak file nomor 1. Semoga resonate untuk kalian. Dan terima kasih sudah mensubscribe channel kami. Sampai jumpa. Hai kalian yang sudah memilih file nomor 2 atau ikat rambut yang berwarna silver. Mari kita baca. Oke, di sini sudah saya shuffling ya. Kita akan buka kartu pertama ini. Apa kekuatan kalian? Wow, Destiny, Truth. Kalian yang memilih file nomor 2 ini adalah seseorang yang memiliki kekuatan dipercayai oleh orang sekitar. Kenapa saya bilang orang sekitar? Di sini ada kartu Destiny. Destiny atau artinya takdir. Percaya akan takdir. Kekuatan kalian itu adalah kepercayaan ya. Ketika kalian mempercayai takdir, maka hal itu akan terjadi. Maka kalian diminta untuk percayalah hal yang baik-baik untuk kalian. Truth
atau kebenaran takdir. Kalian percaya bahwa apa yang terjadi saat ini adalah takdir yang ditentukan oleh Gusti. Kekuatan kalian di sini adalah kebenaran ya. Kebenaran akan takdir. Oke, selanjutnya kita akan baca kartu selanjutnya. Apa kelemahanmu? Di sini sudah ada kartunya. Oke, ada kartu Seven of Coin atau Seven of Pentacles, Queen of Wands, dan Five of Pentacles. Kekuatan kalian di sini adalah kebenaran akan takdir. Kalian percaya itu. Tetapi kelemahan kalian ini adalah kalian percaya bahwa situasi yang kalian saat ini hadapi, yaitu Seven of Pentacles, membuat kalian percaya bahwa kalian itu ditakdirkan untuk menderita. Padahal itu enggak benar sama sekali. Kenapa saya bilang enggak benar? Kalian itu hanya melihat di luar, hasil tanaman yang di luar, padahal kalian bisa lihat yang di bawah, tapi terlewatkan oleh kalian sendiri. Dan di sini kalian tuh adalah Queen of Wands, dan kalian tidak menyadari hal ini. Dan kalian itu takut untuk mengambil resiko. Kalian lebih senang berada di zona nyaman. Dan kalian berpikir bahwa situasi kalian ini adalah takdir kalian, padahal itu bukan. Kalau kalian saat ini merasa sedang kekurangan, coba kalian cross check lagi. Apakah kalian kesulitan air bersih? Apakah kalian kesulitan untuk makan sehari-hari? Atau apa? Apa sih yang kalian sesali di sini? Apa sih yang ingin kalian gapai sebenarnya? Padahal kalian bisa lihat yang di dekat kalian itu apa. Jadi kelemahan kalian di sini itu kalian terlalu banyak lihat keluar dan percaya bahwa kalian itu ditakdirkan untuk susah, padahal itu enggak sama sekali. Di sini ada Queen of Wands, tongkat dan matahari, yang artinya kalian bisa seimbang, mendapatkan keharuman atau kebahagiaan sambil bertindak. Dan kalian di sini lebih memilih zona nyaman kalian. Kalian rengkuh erat pemikiran kalian bahwa kalian ditakdirkan untuk susah, padahal enggak. Saya sekali lagi tekankan, kalian nggak ada manusia yang ditakdirkan untuk susah. Mungkin ada, kita lihat beberapa orang susah seperti orang yang pemulung atau apapun, tapi terkadang mereka itu bisa bahagia loh, karena mereka itu menjalani hidup ya untuk hari ini dan nggak menyesali yang masa lalu atau yang belum dimiliki. Jadi tolong di sini ya, hargai apa yang kalian miliki. Jangan sampai kalian terlalu sibuk keluar, kalian kehilangan apa yang kalian genggam. Itu kelemahan kalian. Kelemahan kalian itu terlalu banyak lihat keluar dan lebih senang berada di zona nyaman kalian. Ayolah keluar. Kalian percaya takdir kan? Ya, takdir, mungkin katakan takdir itu nggak bisa dirubah. Iya, takdir tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah nasib. Tapi kalau kita berusaha, kita imbangi dengan doa. Apa sih yang gak mungkin untuk Tuhan? Gak mungkin untuk Tuhan. Dan kalian diciptakan itu bukan untuk merasakan kesusahan aja, enggak. Kalian diminta untuk belajar bersyukur. Dan di sini kalian ini kenapa sih? Oke. Kartu selanjutnya ya, kita baca. Sepertinya saya membaca PL2 ini cukup emosional ya. Gak tahu kenapa rasanya itu saat ini ada beberapa yang memilih PL ini tuh merasa dirinya ditakdirkan untuk susah, padahal menurut saya enggak. Padahal udah bagus kalian itu percayakan takdir, tapi pola pikir kalian itu atau cara kalian berpikir itu perlu kalian ubah.
ayo ubah ke hal positif. Kalau kalian nggak bisa merubah situasinya, kalian bisa merubah dalam diri kalian, yaitu apa? Bersyukur. Oke, kita lanjutnya nomor yang kartu selanjutnya, yaitu hal apa yang perlu dievaluasi dari diri sendiri. Sini ada kartu pertama, intention. Pelajari hal yang pernah dipelajari. Mengulanglah jika perlu, karena akan selalu ada hal yang perlu dicermati. Penemuan selalu bergerak tuh. Kalian diminta untuk mengevaluasi lagi. Jangan hanya meratapi nasib tanpa melakukan perubahan. Itu namanya menyiksa diri kalian. Kalian hanya akan terjebak dengan pemikiran bahwa gue susah, padahal itu enggak. Lalu kartu kedua ada hindari jika bisa. Resiko adalah hasil yang perlu dipersiapkan. Membangun dari kehancuran atau terlena dengan nestapa. Ini cocok banget untuk kalian yang merasa diri kalian susah. Kalian mungkin susah, iya. Susahnya itu apa dulu? Secara keuangan kah? Atau kalian tuh merasa susah karena nggak memiliki sesuatu yang bukan kalian harus miliki? Seperti ingin memiliki benda-benda yang orang lain miliki gitu. It's okay, itu nggak akan bikin kalian bahagia, percaya deh. Makanya di sini diingatkan untuk membangun dari kehancuran atau terlena dengan nestapa. Jadi kalian harus merubah pola pikir kalian yang menganggap diri kalian itu susah, entah secara finansial, entah secara pasangan. Tapi di sini beberapa energi yang masuk itu adalah secara finansial atau kehidupan, meratapi nasib. Maka kenapa saya finansial, di sini ada Pentacles, dan kalian memegang erat keyakinan bahwa kalian itu susah, padahal itu enggak sama sekali. Lalu kita akan baca kartu selanjutnya, ada trauma. Semakin bertumpuk jika diabaikan, parasit yang menggerogoti energi. Ketakutan berlebihan bisa dihadapi dengan memahami situasi penyebabnya. Nah, di sini kalian diminta mengevaluasi rasa takut kalian atau rasa yang kalian merasa susah itu apa. Kalian tuh susah, tapi dalam tahap apa, dalam kategori apa dulu. Jangan sampai kalian hanya susah karena ingin memiliki benda yang harusnya kalian nggak perlu. Atau kalian ingin seperti orang-orang gitu. Ini kalian ini. Semakin bertumpuk jika diabaikan. Jadi kalian tuh harus mengevaluasi diri kalian. Jangan hanya membandingkan diri kalian keluar terus tanpa bisa mensyukuri apa yang kalian miliki. Makanya dari itu saya minta untuk kalian untuk mengevaluasi diri kalian, belajar lagi. Penemuan tuh selalu bergerak. Jadi kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin keluar dari zona nggak nyaman kalian itu, atau kalian ingin mendapatkan sesuatu, ya berusaha. Jangan hanya menganggap takdir gua kayak gini, nggak bisa beli itu. Ya mungkin kalian bisa beli yang lain, yang itu tuh nggak kalian butuhkan. Lalu kita baca kartu sini, ada regret, yang artinya perlu membuka lembaran baru, perbaiki yang bisa diperbaiki, lupakan yang melupakan, ayomi yang bersama selalu. Tuh diminta untuk mensyukuri diri kalian sendiri, mensyukuri apa yang kalian miliki. Lalu ubah mindset kalian bahwa kalian itu hidupnya susah. No, kalian nggak susah. Pemikiran dan kesimpulan kalian itu yang susah sebenarnya. Kalian yang menutup akses untuk keluar dan bebas. Kalian bisa kok untuk bebas. Kalian tuh takut untuk mengambil resiko juga di zona nyaman. Kalau kalian ingin mencapai sesuatu, persiapkan dengan matang. Kalau kalian belum bisa untuk mencapai itu, ya udah syukuri dulu apa yang kalian miliki. Jangan sampai kalian membuat skenario bahwa kalian itu adalah korban dalam kehidupan. Gak ada korban dalam kehidupan saat ini. Kalian yang memilih untuk diri kalian sendiri. Kalian mau jadi apa? Ayo lakuin. Lalu kita akan buka kartu self love kalian itu apa-apa yang perlu kalian lakukan. Di sini kan kalian tuh terlalu lihat keluar ya, terlalu membandingkan diri. Kalian mau mencapai sesuatu tapi kalian nggak mau untuk bergerak, bertindak, takut dengan resikonya lah. Dan kalian sepertinya terlalu banyak membandingkan diri ya. Oke, di sini ada kartu Wisdom Oracle yang bisa kita baca.
exchanging gift, yaitu memberi dan menerima. Artinya kalian itu kalau kalian ingin mendapatkan kebahagiaan, maka kalian bahagia dulu. Jangan sibuk mencari bahagia tapi kalian lupa bahagia. Kalau kalian ingin mendapatkan hal sesuatu itu, lakukanlah tindakannya. Bukan hanya sekedar meratapi nasib, oh ini takdir. No, kalian benar kok untuk kebenaran takdir, tapi kayaknya pemahaman kalian tuh agak keliru. Maka di sini ada pesan untuk self love kalian adalah, kalau kalian ingin bahagia, maka kalian jangan lupa untuk berbahagia. Jangan kalian ingin fokus, aku pengen bahagia, tapi kalian lupa untuk bahagia. Berarti kalian melewatkan sesuatu yang penting dalam diri kalian sendiri. Lalu di sini sudah ada kartu peace yang artinya kedamaian. Nah, kedamaian yang artinya kalian adalah ketika kalian bisa bahagia, menerima diri kalian sendiri apa adanya tanpa ada embel-embel apapun dari luar diri kalian, kalian bisa mendapatkan damai. Contohnya self love kalian adalah kalian coba temukan hal apa yang bisa buat kalian bahagia. Semisal kalian naik motor, jalan-jalan sendiri, me time sendiri, atau sekedar hunting atau lihat buku di toko buku gitu, itu bahagia kan? Ketika kalian melakukan itu bahagia, berarti itu cara kalian healing kalian untuk menenangkan diri kalian. Maka ketika kalian sudah menemukan caranya itu, kalian bisa mendapatkan kedamaian itu sendiri. Lalu kalian harus menerima diri kalian. Saya tekankan sekali lagi, terimalah diri kalian apa adanya, lalu bersyukurlah. Dan kita akan buka kartu ketiganya adalah why. Kartu di sini why. Self love kalian, berhentilah bertanya-tanya. Bertanya-tanya tentang apapun itu. Kalau kalian nggak bisa melakukan tindakan itu, ya berhenti bertanya-tanya. Jangan bertanya-tanya tanpa melakukan tindakan, karena itu hanya akan membebani diri kalian sendiri. Maka keluar kartu the why ini. Mengapa? Kalian perlu stop untuk bertanya mengapa. Coba kalian ganti dengan analisis yang baik untuk diri kalian. Seperti kalian di sini misalnya, tadinya kalian berpikir, mengapa hidup gue kayak gini? Coba kalian ganti. Saya akan berbahagia dengan kehidupan saat ini, dan saya akan mengusahakan kehidupan baik di masa akan datang lewat saat ini. Kalian boleh mengubah afirmasi apapun itu ya sesuai dengan situasi kalian. Jadi berhenti bertanya mengapa kalau kalian tidak bisa memberikan sugesti terbaik dalam pertanyaan mengapa itu. Kalau kalian sibuk bertanya, nanti kalian itu lupa untuk bahagia. Maka kadang kan ada bilang, bahagia itu sederhana. Iya, sederhanakan bahagia. Maka kamu akan benar-benar merasakan bahagia. Diminta banget ini file nomor 2 untuk mengambil tindakan jika kalian sudah siap dengan risikonya. Dan jangan terlalu sering membandingkan diri kalian sendiri, karena gak ada hal baik yang terjadi ketika kalian sibuk membandingkan, kecuali kalian menjadikan satu sosok sebagai motivasi kalian. Mungkin kalian gue ngomong seperti itu, tapi kalian tahu batasan kalian seperti apa. Jadi ketika hasilnya nggak mirip dengan orang itu, kalian nggak bakal kecewa. Jadi harus dipersiapkan. Maka di sini ada trauma banget sih, kalian ini semakin bertumpuk jika diabaikan. Parasit yang menggerogoti energi ketakutan berlebihan bisa dihadapi dengan memahami situasi penyebab. Jadi kalian harus memahami pemikiran kalian. Kalau kalian merasa susah, kalau kalian merasa nggak bahagia, itu kalian harus analisis. Kenapa sih gue itu nggak bahagia gitu? Padahal menurut saya di sini kalian itu udah bagus basic ya, kekuatan kalian percaya kebenaran takdir. Tapi di sini pemahaman kalian itu, ya saya ulangi lagi, sedikit terbalik menurut saya, atau beda ya.
mungkin kalian nggak melihat sudut pandang yang lain. Maka di sini diminta untuk memahami diri kalian sendiri, dan kalau kalian ingin bahagia, jangan lupa untuk bahagia diri kalian sendiri. Jangan mencari kebahagiaan dari luar. Bahagialah dengan diri kalian, dengan hal-hal yang kalian miliki. Seperti kalian punya motor, kalian punya tempat tidur, bisa tidur dengan nyaman, kalian masih bisa makan dengan layak, punya air bersih, kalian masih punya keluarga. Itu kan hal-hal bahagia yang sederhana loh. Tapi ternyata kebanyakan beberapa yang paling mungkin enggak menyadari hal itu. Padahal itu kalian tuh di sini cukup bahagia menurut saya. Tapi nggak tahu ya menurut kalian. Oke, menurut saya sudah cukup bacaan kali ini. Semoga bacaan saya ada yang resonate dengan kalian. Kalau nggak resonate nggak apa-apa. Ini bacaannya bersifat general reading. Bisa resonate, bisa enggak. Dan saya ingatkan sekali lagi, ambil baiknya untuk kalian, kata-kata saya yang pas untuk kalian itu apa. Dan mungkin kalian pelan-pelan bisa belajar untuk keluar dari zona atau mengubah mindset kalian itu, bahwa nggak ada manusia yang ditakdirkan untuk susah. Susah itu pilihan mungkin ada yang mikir, iya gue kan gak punya duit, berarti gue susah. Tapi kalian masih bisa makan kan, masih bisa tidur kan, berarti kalian belum susah. Yang susah itu adalah ketika keinginan kalian yang terlalu tidak diperlukan itu gak tercapai, makanya kalian merasa susah. Oke. Saya rasa sudah cukup. Sampai jumpa di lain tema. Semoga kalian terbantu dengan bacaan saya kali ini. Kalau kalian ingin bacaan private reading, kalian bisa DM kami. Nama IG-nya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kami ini, dan nyalakan loncengnya, karena kami akan sering-sering update ya kalau ada waktu untuk video tag di sini, ada tag video. Sampai jumpa di lain waktu, dadah.